kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ini membahas diskusi tentang hakikat manusia dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Ya. Nah, jadi setelah kami diskusi beberapa hari, kami menemukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan judul materi kami. Nah, yang mana dari pertanyaan-pertanyaan tersebut berhasil kami kumpulkan dan kami mendapatkan kurang lebih 10 pertanyaan. Yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut bersangkut paut dengan hakikat manusia dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Nah, soal yang pertama adalah akan saya bacakan. Mengapa manusia hidup di muka bumi ini pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab? Nah, jawabannya, pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia merupakan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dan mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Nah, jadi setiap manusia wajib memiliki rasa tanggung jawab agar dia benar-benar jadi manusia yang seutuhnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa manusia harus menempatkan diri sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial secara seimbang? Jawabannya, karena dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri atau dengan kata lain membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia itu memerlukan ekonomi gitu. Dan manusia juga merupakan makhluk yang sosial yang harus bergantungan sama orang lain. Dia tidak bisa hanya diri dia sendiri yang melakukan apapun itu. Tetapi tidak dalam arti bergantung pada orang lain. Apabila masih bisa dikerjakan sendiri, lebih baik dikerjakan sendiri. Jadi dia butuh uang dan teman. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia bertindak sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kehidupannya? Karena manusia merupakan makhluk yang tidak bisa membuat kebutuhan dengan sendiri. Tentu perlu bantuan manusia lainnya. Dan itulah yang memiliki arti bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang saling membutuhkan atau timbal balik satu sama lain. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian, karena memang pada hakikatnya dan dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang mana Anda membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan Anda. Balik. Ya. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara pendidikan dengan hidup dan kehidupan manusia? Jawabannya, pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan. Jadi manusia itu harus memiliki pendidikan, karena apapun yang ada dalam dirinya bisa dibentuk dari pendidikan. Dan seperti tadi ada istilah memanusiakan manusia. Terus soal selanjutnya, mengapa kita perlu mengetahui serta mempelajari hakikat manusia dan perkembangannya di dunia pendidikan? Jawabannya, alasan dunia pendidikan mempelajari hakikat manusia dan pengembangannya adalah karena pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan peradaban manusia. Hal ini tidak dapat tercapai jika kita tidak memahami diri kita sendiri.
Jadi kalau seandainya kita ingin berkembang, kita ingin maju, yang pertama harus kita pelajari, yang pertama kali harus kita didik adalah diri kita sendiri. Start from yourself, gitu kan, anjas. Nah, karena kalau diri kita sendiri sudah merasa terdidik dan punya keinginan untuk menjadi orang yang maju, melakukan peradaban, maka insya Allah ke depannya lancar. Jadi dimulai dari diri sendiri. Selanjutnya, mengapa seorang guru harus memahami tentang hakikat manusia? Jawabannya, agar pendidik dapat memahami berbagai karakter dari berbagai macam manusia sehingga dapat menempatkan diri dengan baik dan layak di hadapan yang dididik maupun orang lain. Untuk itu peranan guru harus penting gitu. Dia harus memahami dulu tentang hakikat manusia agar dia bisa mengajarkan kepada anak didiknya gitu. Karena bagaimana seorang guru apabila tidak tahu di hakikat manusia, jadi murid pun bingung, anak didiknya bingung bagaimana anak didik ini ingin mengetahui tentang hakikat manusia, tetapi gurunya sendiri tidak mengetahui. Jadi harus dimulai dari guru pendidik. Jadi biar si guru lebih ngerti karakter murid-muridnya gitu. Soal selanjutnya, mengapa pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia? Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk edukandum, yang berarti adalah manusia makhluk yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan, karena pendidikan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap manusia. Nah, jadi kalau seandainya ada nih manusia yang enggak pernah mengalami atau mendapatkan pendidikan baik secara formal ataupun non formal, baik itu di kelas, sekolah ataupun di rumah, maka kekurangannya manusia tadi kurang memiliki adab, tidak ada sopan santun, tata krama dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengapa setiap orang memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan apa kaitannya dengan konsep ruang? Jawabannya, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial dan konsep ruang ada karena manusia membutuhkan sama lain sehingga terjadilah interaksi dan saling bergantung satu sama lain, sama seperti makhluk sosial manusia. Jadi harus ya saling bergantung, saling menguntungkan. Ya. Soal selanjutnya, mengapa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri atau secara individu, melainkan membutuhkan orang lain. Hal ini dapat kita lihat dalam diri kita, karena pada dasarnya kita membutuhkan orang lain. Contohnya saja adalah sosialisasi. Masyarakat selalu melakukan sosialisasi dan interaksi, maka dari itu manusia adalah makhluk sosial. Bahkan orang baru lahir saja membutuhkan manusia untuk membantu proses kelahiran. Itu juga orang meninggal masih membutuhkan manusia untuk membantu proses pemakaman. Jadi tidak ada manusia yang tidak butuh manusia. Selanjutnya, mengapa pada hakikat manusia membutuhkan pendidikan? Jawabannya, karena pada hakikatnya setiap manusia membutuhkan pendidikan. Karena pendidikan itu sendiri merupakan salah satu kunci kehidupan. Dengan adanya pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih terarah. Seperti yang sudah kita ketahui sama-sama, bahwa pendidikan itu sangat berhubungan dengan manusia gitu. Untuk manusia bisa melakukan apapun dengan adanya pendidikan, seperti adab yang lebih terarah. Nah, terakhir, mengapa manusia bertindak sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Jawabannya, karena manusia merupakan makhluk yang tidak bisa membuat kebutuhan dengan sendiri, tentu kita perlu bantuan manusia lainnya.
Dan itulah yang memiliki arti bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang saling membutuhkan atau timbal balik. Nah, itu sama kayak yang tadi tentang makhluk sosial. Nah, gitu. Udah habis nih. Pertanyaan tadi udah dijawab. Hasil diskusi kelompok kita. Nah, mungkin nanti bisa kita lihat-lihat lagi, belajar lagi tentang mungkin menemukan jawaban-jawaban yang pasti. Baik, assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.